Bab 7, Rahasia Pengendalian Diri. Pada 1971, ketika Perang Vietnam memasuki tahun ke-16-nya, anggota Kongres Robert Steele dari Connecticut dan Morgan Murphy dari Illinois menyampaikan temuan yang membuat publik Amerika terenyak. Ketika menjenguk tentara di sana, mereka mendapati bahwa lebih dari 15% tentara Amerika yang ditempatkan di sana kecanduan heroin. Penelitian lanjutan mengungkap bahwa 35% peserta tugas militer di Vietnam telah mencoba heroin dan sebanyak 20% mengalami ketergantungan. Masalahnya ternyata lebih buruk daripada yang terpikir semula. Temuan itu menimbulkan kehebohan di Washington, termasuk pembentukan Special Action Office of Drug Abuse Prevention yang dipimpin langsung oleh Presiden Nixon untuk memasyarakatkan pencegahan dan rehabilitasi serta melacak anggota tentara yang ketagihan sewaktu mereka pulang. Lee Robbins adalah salah seorang peneliti yang ditugasi dalam temuan yang secara penuh mengubah keyakinan terdahulu tentang ketagihan. Robbins mendapati bahwa ketika tentara yang menjadi pengguna heroin pulang, hanya 5% yang kembali menjadi ketagihan dalam 1 tahun. Dan hanya 12% yang menjadi ketagihan lagi dalam 3 tahun. Dengan kata lain, kira-kira 9 dari 10 tentara yang memakai heroin di Vietnam meninggalkan ketergantungan hampir dalam seketika. Temuan ini bertolak belakang dengan pendapat banyak orang pada masa itu, yang menganggap ketagihan heroin bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Sebaliknya, Robbins mengungkapkan bahwa ketagihan dapat hilang secara spontan kalau ada perubahan radikal dalam lingkungan yang bersangkutan. Di Vietnam, tentara menjalani hari bersama petunjuk-petunjuk yang memicu pemakaian heroin. Barang itu mudah didapatkan, mereka terus berada dalam suasana perang yang memicu stres, mereka berteman dan bergaul dengan sesama tentara yang juga pengguna heroin, dan mereka ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Namun, begitu seorang tentara pulang ke Amerika, ia berada dalam lingkungan yang tidak berisi petunjuk-petunjuk itu. Begitu konteks berubah, kebiasaan pun berubah. Bandingkan situasi ini dengan yang dihadapi oleh pengguna obat terlarang yang kita kenal. Seseorang menjadi pecandu di rumah atau ketika bersama teman pergi ke klinik untuk dibersihkan yang menjauhkan mereka dari semua rangsangan lingkungan yang mendukung kebiasaan tersebut, tapi lalu pulang ke tempat yang sama, lengkap dengan petunjuk-petunjuk yang sama seperti yang dulu justru menjadikan mereka ketagihan. Tak mengherankan jika biasanya Anda mendapatkan angka-angka yang sangat bertolak belakang dari kajian terkait Vietnam. Umumnya, 90% pengguna heroin menjadi ketagihan lagi begitu pulang dari panti rehabilitasi. Kajian-kajian terkait Vietnam berlawanan dengan banyak keyakinan kultural di kita tentang kebiasaan buruk karena bertentangan dengan asosiasi konvensional bahwa perilaku tidak sehat adalah kelemahan moral. Bila Anda kelebihan berat badan, perokok, atau pecandu, seumur hidup Anda diberitahu bahwa itu karena Anda tidak memiliki kendali diri, bahkan mungkin karena Anda orang yang tidak baik. Gagasan bahwa sedikit pendisiplinan akan memecahkan semua masalah sudah tertanam mendalam di kebudayaan kita. Namun, penelitian belum lama ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketika ilmuwan menganalisis orang-orang yang terkesan memiliki kendali diri istimewa, ternyata orang-orang ini sama sekali tidak berbeda dari mereka yang bermasalah. Sebaliknya, orang-orang yang didisiplinkan lebih baik dalam menata hidup mereka sedemikian sehingga tidak memerlukan kemauan dan kendali diri yang heroik. Dengan kata lain, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dalam situasi-situasi yang menggoda. Orang dengan kendali diri paling baik biasanya adalah orang yang paling tidak perlu menggunakannya. Lebih mudah menerapkan kendali diri ketika Anda tidak harus terlalu sering menggunakannya. Jadi, betul, ketekunan, tekad, dan kemauan sangatlah penting untuk kesuksesan. Tapi, cara meningkatkan kualitas-kualitas ini bukanlah dengan menuntut agar Anda menjadi orang yang lebih disiplin, melainkan dengan menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Gagasan yang kontraintuitif ini bahkan lebih masuk akal lagi begitu Anda memahami apa yang terjadi ketika suatu kebiasaan terbentuk dalam otak. Kebiasaan yang telah terprogram dalam pikiran siap digunakan setiap kali situasi yang relevan muncul. Ketika Patty Olwell, terapis dari Austin, Texas, mulai merokok, ia sering menyulut rokok sewaktu sedang berkuda bersama seorang teman. Akhirnya, ia berhenti merokok dan menghindarinya selama bertahun-tahun. Ia juga berhenti berkuda berpuluh-puluh tahun, kemudian ia naik ke panggung kuda lagi dan tiba-tiba ingin sekali merokok. Sesuatu yang baru pertama kali itu ia rasakan.
Ternyata petunjuk untuk merokok masih tertanam. Ia hanya tidak memberikan situasi yang sesuai untuk waktu yang lama. Begitu sesuatu kebiasaan telah terprogram, dorongan untuk melakukannya muncul setiap kali lingkungan yang sesuai untuk petunjuknya muncul kembali. Ini satu alasan teknik-teknik perubahan perilaku bisa menjadi senjata makan tuan. Mempermalukan pengidap obesitas dengan presentasi cara menurunkan berat badan bisa membuat mereka merasa stres, dan alhasil banyak orang kembali ke strategi perlawanan yang mereka sukai, makan berlebihan. Memperlihatkan gambar baru yang terbakar kepada perokok justru meningkatkan kecemasan, yang mendorong banyak orang terdorong untuk mengambil rokok dan menyulutnya. Bila tidak berhati-hati dengan petunjuk, Anda bisa merangsang perilaku yang justru ingin Anda hentikan. Kebiasaan buruk bersifat autokatalitis, proses yang mengumpan diri sendiri. Kebiasaan ini memperkuat perasaan-perasaan yang justru ingin dihilangkan. Ketika merasa galau, Anda makan penganan yang tidak sehat. Karena makan penganan yang tidak sehat, Anda menjadi galau. Menonton televisi membuat Anda merasa lesu, jadi Anda menonton terus karena tidak memiliki energi untuk melakukan hal lain. Mencemaskan kesehatan membuat Anda merasa cemas, yang membuat Anda merokok untuk meredakan kecemasan sehingga kesehatan Anda makin buruk dan tak lama kemudian Anda merasa lebih cemas lagi. Kebiasaan buruk bekerja seperti kereta yang menuruni spiral. Peneliti menyebut fenomena ini keinginan yang dipicu oleh petunjuk. Pemicu eksternal mendatangkan dorongan kuat untuk mengulangi kebiasaan buruk. Begitu Anda melihat sesuatu, Anda mulai menginginkannya. Proses ini berlangsung sepanjang waktu, seringkali tanpa disadari. Ilmuwan menemukan bahwa menunjukkan gambar kokain kepada pecandu selama 33 milidetik saja cukup untuk merangsang proses mencari ganjaran dalam otak dan memicu hasratnya. Paparan itu berlangsung begitu singkat untuk dicatat oleh otak secara sadar, sang pecandu bahkan tidak mampu mengatakan apa yang telah mereka lihat, tapi gambar tersebut tetap memproses kemunculan hasrat terhadap obat bius. Berikut kesimpulannya. Anda bisa menghentikan kebiasaan, tapi Anda mustahil melupakannya. Begitu ceruk kebiasaan terpahat di otak Anda, kebiasaan itu hampir mustahil dihilangkan sepenuhnya, bahkan seandainya tidak dipakai cukup lama. Dan itu berarti semata menghindari godaan adalah strategi yang tidak efektif. Sulit mempertahankan sikap zen dalam hidup yang penuh dengan interupsi. Perlu terlalu banyak energi untuk melakukannya. Dalam jangka pendek, Anda dapat memilih mengatasi godaan. Dalam jangka panjang, kita menjadi produk lingkungan tempat kita tinggal. Secara kasar, saya tidak pernah melihat orang yang secara konsisten bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan positif di tengah lingkungan yang negatif. Pendekatan yang lebih andal adalah menghilangkan sumber kebiasaan di sumbernya. Salah satu cara paling praktis untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah mengurangi kehadiran di lingkungan dengan petunjuk-petunjuk yang menyebabkannya. Jika Anda terkesan tidak dapat menyelesaikan apapun, tinggalkan ponsel di ruangan lain selama beberapa jam. Jika Anda terus merasa bahwa Anda tidak cukup sukses, berhenti mengikuti akun-akun media sosial yang memicu kecemburuan dan rasa iri. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton televisi, pindahkan pesawat televisi dari kamar tidur. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang untuk alat-alat elektronik, berhentilah membaca ulasan tentang produk teknologi terbaru. Jika Anda terlalu banyak bermain video game, copot kabel konsol dan simpan di lemari setelah dipakai. Praktik ini merupakan kebalikan dari kaidah pertama perubahan perilaku. Sebagai ganti menjadikannya terlihat, Anda dapat menjadikannya tak terlihat. Saya sering dikejutkan oleh betapa efektif perubahan-perubahan sederhana seperti ini bisa efektif. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan seringkali hilang seluruhnya. Kendali diri adalah strategi jangka pendek, bukan jangka panjang. 1-2 kali Anda mungkin bisa menolak godaan, tapi mustahil Anda dapat mempertahankan kemauan mengatasi hasrat Anda sepanjang waktu. Daripada mengerahkan kemauan kuat baru setiap kali ingin melakukan hal yang benar, energi Anda lebih baik dikerahkan untuk mengoptimalkan lingkungan. Ini rahasia pengendalian diri. Petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan baik harus dijadikan terlihat, tapi petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan buruk harus dijadikan tak terlihat. Oke, jadi ringkasan untuk bab ini. Yang pertama, kebalikan hukum pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya tak terlihat. Begitu suatu kebiasaan terbentuk, mustahil Anda melupakannya. Orang yang terkesan memiliki kendali diri cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu dalam situasi-situasi yang menggoda,
lebih mudah menghindari godaan daripada melawannya. Salah satu cara paling praktis untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah mengurangi perjumpaan dengan petunjuk yang menyebabkannya. Kendali diri adalah strategi jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, ini ada tabel cara untuk menciptakan kebiasaan baik. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, misalnya di hukum pertama 1.1 mengisi kartu nilai untuk kebiasaan. Tulislah kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadarinya. Kemudian di 1.2 menggunakan niat implementasi. Aku akan perilaku pada waktu di lokasi. Nah, ini penulis sudah rangkum semua dari apa yang kita bahas dari bab 5, 6 sampai 7. Next, di halaman berikutnya yaitu kebalikannya, bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk. Nah, ini juga penulis sudah rangkum semua dari apa yang kita bahas di bab-bab sebelumnya.